Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Abad. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa bermuajahah bersilaturahim walaupun melalui media online. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus bertolabul ilmi, meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang dai. Karena jelas sekali siapapun muslim yang menjadi muslimah gitu, maka dia adalah otomatis sebagai seorang dai. Karena Islam adalah dinud dakwah. Maka tentu kapasitas sebagai seorang dai itu harus terus ditingkatkan, terutama berkaitan ketika kita menghadapi mad'u, ketika kita menghadapi realitas yang terjadi di tengah-tengah kita, termasuk ketika dalam masa pandemi saat ini. Banyak sekali hal-hal yang ditanyakan oleh masyarakat, oleh umat ini tentang bagaimana sih Islam menjawab realitas yang saat ini terjadi. Maka seorang dai harus bisa menjawab ini. Tentu dengan pendekatan yang lembut, gitu. Yang tentu kelembutan itu harus didasari dengan Quran dan Sunnah. Maka dari sinilah bermula kajian ini ingin kita bahas gitu ya. Jadi wasatiyatul Islam, moderasi Islam. Apa sih moderasi Islam itu? Atau yang mungkin bahasa yang lebih sering kita dengar, sering kita ucap, itu adalah Islam moderat. Ya. Apa sih Islam moderat? Gitu. Ini sering sekali kita dengar kalimat ini. Ya. Maka mungkin akan muncul pertanyaan dari diri kita gitu. Tapi saya berharap dari para dai tidak muncul pertanyaan ini gitu. Kalau dia memahami. Maka kalau orang awam bertanya, apa itu Islam moderat sih? Oh, mazhab baru ya gitu. Organisasi baru, paham baru, gerakan baru, atau kelompok baru gitu. Apa sih Islam moderat itu gitu. Nah, ini yang mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika kita coba menggulirkan istilah ini. Akan menyangka ini sebagai sesuatu yang baru gitu. Maka kita ingin jawab. Sesungguhnya Islam moderat itu bukan sesuatu yang baru gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya moderat adalah karakter dan sifat dari Islam dan umat itu sendiri gitu. Jadi umat ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini dibawa oleh Rasulullah SAW, itu memang karakternya moderat. Karakternya moderat. Dan ini harus kita pahami gitu. Ini bukan sesuatu yang baru, pemahaman baru, mazhab baru gitu. Maka kita bisa lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya, jelas sekali ya. Surah 2 surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Di mana di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat wasaton. Ya. Yang tadi bahasa kita itu dengan umat yang moderat. Kenapa umat ini dijadikan moderat oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, ya. Manusia, semua manusia, bukan manusia di umat ini saja, tapi semua manusia. Ya. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Gitu. Begitu juga, dan agar Rasul Muhammad SAW itu juga menjadi saksi atas perbuatan kalian.
Ini jelas sekali ya. Ayat ini dengan terang benderang menyebutkan bahwasannya, menjelaskan kepada kita Islam dan umatnya adalah moderat. Jadi bukan sesuatu yang baru. Maka Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan begini tentang ayat ini. Wa ara anna Allah ta'ala dzakarahu innama wasafahum bi annahum wasat. Aku melihat, aku berpendapat, kata Imam At-Tabari, sesungguhnya Allah menyebut hanya dengan mensifatinya sesungguhnya umat inilah umat yang wasat. Kenapa disebut sebagai Islam itu agama yang wasat, umat Islam itu sebagai umat yang wasat, yang moderat. Islam itu sebagai agama moderat, umat Muhammad juga akan mengikuti menjadi umat yang moderat. Litawassutihim fiddin, karena kemoderatan mereka dalam agama. Kemoderatan umat Islam dalam beragama. Falahum ahlu gulu fihi. Maka umat Islam itu bukan umat yang ahli gulu, berlebih-lebihan dalam agama gitu. Gulu wan Nasara, seperti gulunya, berlebih-lebihannya kaum Nasrani. Alladzina ghallu bitarahhub. Ya, di mana gulunya orang-orang Nasrani, yaitu mereka berlebih-lebihan dengan sistem kerahiban gitu. Menjauhi dunia. Ya. Bahkan dalam surat Al-Hadid jelas sekali. Allah membahasakan sistem kerahiban di kalangan umat Nasrani itu adalah sesuatu yang bid'ah. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Jadi yang Allah tidak pernah mencatat itu, tidak pernah mensyariatkan sistem kerahiban itu. Harus seimbang antara dunia dan akhirat gitu. Itu moderat namanya. Tidak menjauhi wanita dalam hal ini. Bagi kaum laki-laki dan begitu juga perempuan menjauhi kaum laki-laki. Wakiluhum fi Isa maqalu. Begitu juga tentang ucapan mereka akan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana gulunya mereka. Sehingga sampai-sampai seorang Isa atau Yesus dalam bahasa mereka itu dijadikan sebagai anak Tuhan. Jadi gulu sekali. Itu berlebihan. Sudah gulu dengan sistem kerahiban, ditambah lagi gulu dalam memandang sosok Isa bin Maryam. Di mana dinisbatkan sebagai anak Tuhan, itu gulu. Gulu sekali, berlebih-lebihan. Dan alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Secinta-cintanya kita kepada umat Nabi Muhammad gitu. Itu tidak pernah sampai memposisikan Nabi Muhammad itu sebagai anak Tuhan, nggak pernah. Karena apa? Kemoderatan syariat Islam itu. Ihtiram silakan, ta'zim silakan, tidak ada masalah. Dan memang itu diperintahkan. Tapi jangan melampaui batas, gulu. Bahkan Rasulullah dalam keterangan kan sampai ketika beliau datang dan para sahabat sedang duduk, lalu melihat Rasulullah datang, para sahabat berdiri. Rasulullah malah memerintahkan untuk duduk seperti itu. Tidak mau diperlakukan seperti itu sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang Romawi dan Persia. Ketika kaisar mereka datang, maka itulah yang mereka lakukan. Jadi khawatir aja, ini sifatnya kekhawatiran. Khawatir ya. Ini. Jadi subhanallah gitu ya. Umat ini tidak seperti Nasrani yang berlebihan. Walahum ahlu taksir fihi. Dan umat Islam juga bukan kaum yang suka ngurang-ngurangin gitu. Suka ngurang-ngurangin. Ngelebihin enggak, ngurangin juga enggak gitu. Taksir al-Yahud alladzina badalu kitab Allah, sebagaimana sikap orang-orang Yahudi ketika mereka mengurang-urangi. Apa bentuk mengurangi mereka? Ketika mereka merubah kitab mereka. Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Minal ladzina yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i
Ya, jadi bagaimana orang-orang Yahudi itu, ahli kitab itu punya kebiasaan gitu, merubah kitab-kitab mereka. Jadi berlebihan, diganti yang asli dengan nafsu mereka, dengan syahwat mereka. Bukan hanya sampai di situ, waqatalu anbiya'ahum, waqatalu anbiya'ahum, di mana mereka juga bunuh nabi-nabi mereka. Berapa banyak nabi mereka yang dibunuh? Dan Allah jelaskan itu. Ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan membunuh nabi-nabi mereka. Nah, itu jelas sekali kebiasaan orang-orang Yahudi. Wa kadzabu ala rabbihim, dan mereka mendustakan Rabb mereka. Wa kafaru bih, dan mereka kafir dengannya. Nah, ini jadi umat ini berada di antara kedua itu. Tidak gulu berlebihan, ya, seperti orang Nasrani, dan tidak taksir, ya, tidak mengurang-urangi, terlalu memudah-mudahkan sampai akhirnya merubah gitu, merubah kitabnya sendiri. Walakinnahum ahlu tawasud wa'idal. Akan tetapi umat di sana umat yang moderat, tawasud, pertengahan, wa'idal, tegas, lurus, tegak, fihi, di dalamnya. Wa wasafahumullah bidzalik, dan Allah mensifati umat ini dengan demikian. Id kana ahabbal umur ilallah awsatuha. Jadi karena apa? Kata Imam At-Tabari menutup penafsiran beliau akan ayat ini, karena urusan perkara yang disukai Allah, yang paling disukai Allah itu yang pertengahan. Ya, yang pertengahan. Itu paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berlebihan, tidak mengurang-urangi. Maka kalau kita kaitkan dengan apa? Dengan pandemi misalnya ini ya, seperti itu. Ya, lagi ramai kan seperti itu ya. Masih menjadi banyak pertanyaan di tengah masyarakat gitu. Ada yang apa? Mengatakan ini murni gitu ya. Nggak ada konspirasi sama sekali gitu. Ini murni tersebarnya virus seperti itu. Nggak ada dalang di balik ini semua seperti itu. Satu lagi sisi lain mengatakan, oh ini konspirasi. Jadi dua kutub yang berbeda, ini konspirasi. Nah, kalau apa namanya kelompok yang pertama tadi yang mengatakan ini murni, muncul ketakutan yang sangat berlebihan. Sehingga dia tidak ngapa-ngapain. Akhirnya yang dia pikirkan dirinya sendiri, bagaimana dirinya selamat gitu ya. Dirinya selamat, keluarganya selamat. Dia nggak peduli dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya, dengan umatnya, dengan mad'unya, dengan objek dakwahnya. Yang penting saya mikirin diri saya. Takut banget. Seperti itu. Sementara yang kedua, ya, karena dia mindset berpikirnya tentang virus ini konspirasi, ya sudah sembarangan gitu. Sembarangan. Dia meniadakan. Nggak ada sama sekali. Buktinya begini seperti. Nah seharusnya ketika kita memahami ayat ini gitu, ya, ini bisa kita bawa dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap sisi kehidupan kita. Maka bagaimana kita berada di yang tengah, moderat. Oke, ya, ini memang nggak murni gitu. Ada konspirasi. Ada kemungkinan konspirasi itu ada. Ini permainan global seperti itu. Tetapi bukan berarti meniadakan tidak ada virusnya, peniadaan virusnya. Kenapa? Kalau mengadakan peniadaan virusnya, nah, itu namanya nggak buka mata gitu. Sementara korban sudah banyak gitu ya. Ahli kesehatan juga mengatakan seperti itu, walaupun ada beberapa yang menolak dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Terjadi khilaf gitu, seperti itu. Terjadi khilaf pemahaman. Ya. Nah kita menyatukan ini dua kutub yang berbeda seperti itu. Jadi jangan sampai terlalu parno, berlebihan, dan juga jangan terlalu menyembarangkan gitu. Meniadakan virus itu nggak ada. Apalagi sampai mengatakan nggak bahaya gitu. Nggak bahaya.
Itu kayak virus biasa aja. Virus biasa, orang udah tua sekalipun ya, yang dialami gitu. Pilek, artinya pilek hanya pilek biasa, flu biasa gitu. Ya, sama seperti flu-flu yang lain. Kita lihat yang komorbid biasa-biasa aja kalau flu biasa gitu. Nggak ini. Apalagi mohon maaf gitu ya, secara kesehatan tidak menimbulkan kematian. Gitu. Nah ini kan sampai menimbulkan kematian. Ya. Sampai menyebabkan kepada kematian seperti itu. Jadi juga jangan tadi harus tawasud lagi gitu. Bahaya ke sini? Ya bahaya gitu. Seperti itu. Tapi juga jangan takut akan mati gitu. Karena mati sudah pasti gitu. Cuman penyebabnya apa, di mana dan kapan itu Allah yang tahu seperti itu. Tapi sebagai langkah ikhtiar ya itu diperlukan seperti itu. Ini yang saya maksud dengan tawasud gitu ya. Jadi bisa kita bawa dalam setiap sisi kehidupan kita. Sesungguhnya di pertengahan itulah yang sesungguhnya yang diinginkan dalam Islam. Ya. Dan dengan itulah umat Islam itu dihadirkan seperti itu. Jadi jangan apalagi kan di media sosial gitu ya. Itu banyak berita-berita hoax banget gitu ya. Berita-berita hoax itu berseliweran. Baru dapat, belum selesai baca, belum selesai nonton, share. Gitu. Ternyata begitu kita share kemana-mana, orang tahu baca, lalu orang mengambil sikap terhadap yang kita share, ternyata ada klarifikasi itu hoax, nggak benar. Tapi sedikit sekali kalau saya tidak mau katakan ada yang mau mengklarifikasi hasil shareannya yang salah itu, yang hoax itu nggak ada. Padahal ingat, oke lah, manusia ketika mendapat share dari kita dia tidak nuntut karena itu berita hoax. Tapi ingat, dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu masalah besar. Ada pertanggungjawaban yang harus kita persiapkan di hadapan Allah ketika kita men-share berita hoax. Jelas sekali. Apalagi karena berita itu hoax, sehingga orang berbuat sesuai dengan yang berita yang kita sampaikan. Lalu terjadi sesuatu yang fatal pada dirinya. Maka itu menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap benar-benarlah kita sudah memahami ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya. Jelas sekali itu ayat. Kalau antum baca sababun nuzulnya, ya, itu ayat itu. Kenapa akhirnya Rasulullah hampir mengirimkan pasukan? Itu karena berita yang salah diterima oleh Rasul dari seorang sahabat yang diutus oleh Rasul kepada satu kaum untuk mengambil jizyah. Ketika sahabat itu sampai di kaum tersebut, sahabat tersebut melihat kaum itu berkumpul. Padahal ngumpulnya lagi ngapain gitu. Tetapi buru-buru disimpulkan oleh utusan Rasul itu, ini kayaknya mau nolak nih. Kok mereka tiba-tiba ngumpul saya datang. Akhirnya dia balik cerita, sampaikan kepada Rasul gitu. Sehingga Rasul murka dan menyiapkan. Untungnya sebelum Rasul mengirim pasukan itu, kaum ini buru-buru ya, menemui Rasulullah SAW dan menjelaskan, mengklarifikasi apa sebabnya. Kenapa? Apa yang terjadi sesungguhnya? Maka akhirnya turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik. Walaupun tadi sababun nuzulnya dikaitkan dengan perilaku sahabat, tapi ayat ini tidak menunjukkan yang dimaksud itu sahabat tersebut. Kenapa? Karena Allah bentuk bahasanya itu dengan isim nakirah, bukan dengan isim ma'rifat gitu ya. Fasikun, in ja'akum fasikun. Ya. Jika datang kepadamu seorang fasik. Di mana bentuk nakirahnya? Dia nggak pakai alif lam. Ya. Kalau seandainya in ja'akumul fasiku dengan alif lam, maka itu bisa diketahui siapa yang dimaksud. Tapi subhanallah, bagaimana Allah menyembunyikan ya identitas sahabat yang dimaksud gitu. Karena apa intinya? Bukan untuk mencari siapa sahabat tersebut, bukan mencari pelakunya, tapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Sahabatnya siapa sih? Nggak penting itu sebenarnya gitu. Ya, tapi yang penting bisa mengambil pelajaran kalau menerima berita itu, kalau belum di cross check, itu jangan sampai kita sebarkan terlebih dahulu.
Untungnya itu di situ pakai ma'rif dan pakai nakirah, fasik, tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Itu menunjukkan ini berlaku untuk umum. Ya. Fasik ya. Fasik itu kan di antara maknanya dia muslim juga. Ya, dia muslim, bukan orang kafir gitu. Muslim. Tapi kemuslimannya tadi sering terjadi pelanggaran dalam syariat gitu. Nah, itu. Nah, ini artinya kalau kita para kader gitu ya, mentelaah ayat ini, mentadabur ayat ini, itu sangat hati-hati untuk men-share sebuah berita itu. Kenapa? Oke lah orang yang dapat berita itu nggak nuntut. Kita khawatir kan. Ya. Sementara kita tidak pernah mengklarifikasi terhadap berita hoax itu. Sudah kalau hoax udah aja, nggak ada ngomong lagi di grup, mohon maaf ya ini hoax nih gitu. Ada. Kalau nggak mau dibilang nggak ada ya sedikit lah yang begitu. Kembali lagi. Jadi artinya, nah dalam mengelola berita saat ini, mencikapi berita saat ini, tawasud lah, moderat lah gitu. Artinya apa? Tidak semua kita tolak berita itu. Dan juga tidak bisa kita terima juga. Terkadang kita harus menyampaikan berita di timing yang tepat. Gitu. Jangan sampai cari timing yang salah sih. Bagaimana kisah seorang Ummu Salamah gitu ya. Ketika suaminya pulang dalam keadaan lelah, padahal anaknya sudah meninggal dunia. Kan nggak langsung suaminya pulang. Ayah, suamiku, anak kita meninggal. Dilayani dulu, ya, dihidangi makanan, suruh mandi dan sebagainya. Bahkan ada riwayat menyebutkan sampai berhubungan dulu seperti itu. Baru setelah itu tenang, semua pikiran baru dijelaskan. Itu timing, itu berita yang benar gitu. Mengamparkan sesuatu yang hak saja perlu timing, apalagi yang tidak benar gitu, seperti itu. Maka kan Nabi juga memandu kita dalam sebuah hadis, cukup seseorang dianggap pendusta ketika dia menyampaikan apa yang dia dengar. Apa yang semua dia dengar diceritakan, sampaikan. Kata Nabi cukup disebut dia sebagai seorang pendusta. Karena kan belum tentu yang dia sampaikan itu benar adanya. Tapi ini yang saya maksud, bagaimana kemoderatan Islam itu tidak hanya berlaku dalam syariat secara khusus ibadah, tapi juga dalam hal-hal tindakan kita yang lain. Bagaimana kita bersikap bisa moderat dalam menyikapi setiap keadaan seperti itu.